Sebenarnya hukum HAM masuk atau tidak ke negeri Arab yang masih menerapkan hukum kisos? Karena kan di Indonesia juga ada hukum kisos. Indonesia nggak ada hukum Oh iya, kisos. di Indonesia nggak ada hukum kisos. Jadi gini ya, satu hal yang mesti kita ketahui dulu, yakini dulu bahwa yang paling adil dan paling tahu tentang kita adalah Allah. Maka peraturan mana yang paling tepat untuk manusia adalah peraturan Allah. Kisos salah satu dari aturan Allah. Kenapa nggak ikut aturan manusia? Aturan manusia itu satu bisa salah dan dua bisa berbuat kecenderungan. Jadi dia bisa punya potensi bikin aturan yang nguntungin segelintir. Kok, tapi itu kasihan dong, ada orang tangannya dipotong. Kata siapa pasti dipotong? Ada peluang nggak ada satupun tangan yang terpotong di muka bumi. Kapan? Ketika nggak ada satupun yang nyuri. Kapan bakal ada yang dipotong? Nyuri. Dia punya pilihan nggak untuk nggak nyuri? Punya. Kenapa nyuri? Bahkan ini pernah ditanyakan kepada ayahnya Ustadz Felix. Ustadz Felix nanya kepada ayahnya yang jelas nasi non-muslim. Kalau di Indonesia ada hukum kisos yang nyuri dipotong, papi takut nggak? Jawaban ayahnya yang non-muslim apa? Nggak takut. Kenapa nggak takut? Ya papi nggak akan nyuri, jadi tangan papi nggak akan dipotong. Apa yang menyebabkan tangan papi dipotong? Yang takut dengan hukum kisos adalah calon pelaku-pelakunya itu. Yang takut dengan tangan dipotong adalah orang yang bakal nyuri. Yang takut bakal dirajang adalah orang yang pengen zina. Yang takut dengan pemiskinan atau perampasan aset cuma orang yang lagi korupsi atau bakal korupsi. Jadi sebetulnya kisos yang dianggap seolah-olah mengerikan, ntar dulu nih. Kalau misalnya kasihan dong tangannya dipotong, ya lu nggak kasihan sama diri lu sendiri. Allah nyiptain kamu untuk berbuat kebaikan, jadi khalifah di muka bumi. Kamu malah menggunakan tangan kamu untuk berbuat keburukan. Padahal udah diingetin kalau berbuat keburukan, yang rugi bukan Allahnya tapi kamunya. Dengan akhirnya kamu nggak punya tangan, kamu nggak bisa nyuri, jadi berkurang loh dosa lewat tangannya. Bisa jadi kamu lebih selamat ke surganya Allah gara-gara nggak punya dosa lewat tangan itu. Bisa jadi orang yang nggak punya tangan lebih terjamin surganya daripada yang punya tangan tapi nyuri. Akan ada harinya yang nggak punya tangan malah bersyukur, alhamdulillah saya yang nggak punya tangan jadi boro-boro nggak bisa nyuri, nggak bisa jahil, nggak bisa gimana tangannya bikin dosa. Maka malah jadi terselamatkan. Cuman kalau kita masih pikirannya tentang aku pengen hidup seenak aku, sepuas aku. Tapi gimana caranya biar supaya misalkan aku ngelanggar peraturan nggak dihukum. Punten ya, bisa jadi pertanyaan ini muncul dari pikiran-pikiran yang kayak begitu gitu. Tangan kita juga punya Allah. Nggak usah kita nyuri dulu terus dipotong. Orang jelas-jelas lagi adem ayem tahu-tahu tangannya putus misalkan ya, ketabrak atau gimana juga ada. Terserah Allah. Kecelakaan kerja tangannya jadi harus putus. Padahal dia orang baik soleh. Karena punya Allah jadi kapanpun Allah pengen ambil terserah. Dan kalau misalkan kasihan tangannya dipotong nggak layak dipotong, tar dulu dari sudut pandang ngelihat ke Allahnya kalau mau jujur, kita diberi tangan untuk berbuat baik, untuk nolong orang, kita malah ngebuatnya untuk keburukan. Ya itu tangan ngapain ada kalau mau jujur gitu ya. Karena mesti mikirnya kayak gitu. Kita punya mata, tuh fungsinya untuk apa? Ngelihat, salah. Punya mata fungsinya adalah untuk melihat yang baik. Kalau sekedar melihat, kambing juga ngelihat. Tapi yang dilihat kan ada yang Allah nggak ridho dengan yang dia lihat atau enggak. Jadi sebetulnya hukum aturan dari Allah yang salah satunya di dalamnya ada kisos, justru itu yang paling sesuai untuk manusia sebetulnya.